Liciknya Yosef tutupi misteri. Fakta terbaru kasus Subang, Danu dianggap tak pantas jadi JC. Inilah beberapa fakta kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang merenggut nyawa Tuti dan Amalia 2 tahun silam. Seperti yang dirumorkan, polisi telah menangkap 2 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak Subang. Kedua tersangka yang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah Ramdhanu alias Danu, yang mengungkap kasus, serta Yosef, ayah dari Amalia. Meskipun Danu menjadi tokoh awal yang membeberkan kasus dengan menyerahkan diri ke Polda Jabar, namun permintaannya menjadi Justice Collaborator atau JC dianggap tak pantas oleh ahli. Di lain sisi, terungkap pula kelicikan Yosef dalam menutupi misteri kematian Tuti dan Amalia, hingga tega membuat Danu sebagai kambing hitam. Danu dianggap tak pantas jadi JC. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung, Unisba, Prof. Nandang Sambas, permintaan Danu dinilai tidak sesuai. Hal itu dikarenakan, Danu sempat berkelit menyembunyikan kasus ini dari pihak kepolisian 2 tahun silam. Menanggapi permintaan Danu sebagai JC, Prof. Nandang Sambas menilai, jika Danu tak layak dijadikan JC, sebab ada upaya mempersulit dalam penyelidikan kasus ini. Saya tidak sepakat untuk dijadikan JC, terlepas dia yang mengaku, pertama, sehingga terungkap, ujar Nandang. Nandang berpendapat jika pengakuan Danu berdasarkan rasa bersalah yang mulai dirasakannya, setelah 2 tahun lebih kejadian tersebut terjadi. Tidak pantas dapatkan JC karena mempersulit sejak awal. Walaupun sekarang mengaku, mungkin dia merasa dosa dan telah melakukan kesalahan, ujar Nandang. Tapi nanti akan dipertimbangkan penyidik sampai sejauh mana kalau dijadikan Justice Collaboration, tambahnya. Menceritakan semua kejadian yang dilihatnya kepada polisi, mungkin Danu hanya akan menjadi saksi. Jadi gini, dalam teori hukum pidana, seorang bisa langsung melakukan, bisa menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau membujuk orang lain. Harusnya dia ngaku, kalau ngaku bisa saja lepas pertanggungjawaban. Tapi kan dia gak lakukan upaya, kalau tak berani lari ngasih tahu yang lain ke tetangga, harusnya, imbuh Nandang. Yosef Hidayat yang awalnya drama, menjadi pihak korban yang teraniaya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Yosef diduga menjadi otak kasus pembunuhan istri dan anaknya dibantu istri mudanya, Mimin Mintarsih dan 2 anak tirinya, Arigi dan Abi. Terungkapnya kini, setelah saksi kunci yang juga menjadi tersangka, Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri dan membongkar kronologinya. Semula, Danu mengaku ditelepon Yosef saat sedang di warnet pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 malam. Danu diminta Yosef menemani ke rumah Tuti dan Amel. Danu disuruh nunggu di pojok kiri garasi ketika kondisi lampu padam. Berdasarkan pengakuan Danu, suasana rumah kala itu gelap, mulai dari garasi, ruang dalam, hingga kamar. Lampu yang menyala hanya di bagian dapur, tempat di mana Danu mengambilkan golok atas perintah Yosef. Danu lari menuju kamar setelah mendengar teriakan Amel. Di dalam kamar, Danu mengatakan melihat Tuti yang sudah tergeletak. Amel terduduk di pojokan, kepalanya dibenturkan Abi. Sedangkan Bu Tuti gak tahu udah meninggal atau belum, karena kan gelap, lanjut Danu. Danu kemudian disuruh membawa jasad Tuti Suhartini dari kamar ke ruang TV lalu ke kamar mandi hingga kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard hitam di garasi. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosef. Saat akan pulang terakhir pun Yosef bilang ke Danu, "Awas Yanu jangan bocor kamu ya." Diancam begitu, mana berani sekelas Danu, kata Ahmad Taufan. Sebelum kasus ini terungkap, justru Danu berusaha dikambing hitamkan Yosef dengan berbagai cara.